Kajian kesadaran kali ini kita akan membahas kaitan antara individualisasi dan kesadaran murni. Apa itu individualisasi? Individualisasi adalah sebuah program kesadaran yang menjadikan tiap-tiap diri menyadari sebagai sebuah eksistensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Program ini bekerja secara otomatis pada makhluk hidup yang berkecerdasan tinggi, yaitu yang telah memiliki sistem persarafan yang kompleks. Pada makhluk hidup yang tak bersaraf, mereka tidak mengenal individualisasi. Mereka digerakkan oleh sesuatu yang disebut dengan kesadaran atau kecerdasan kolektif yang mengatur seluruh sifat dari tiap-tiap spesies itu. Lalu berkembanglah narasi dalam biologi dan psikologi bahwa individualisasi adalah ciri dari makhluk hidup tingkat tinggi yang telah mempunyai saraf. Semakin lengkap sistem sarafnya, maka tiap-tiap jasmani spesies itu akan memiliki keunikan masing-masing dan sebuah pemikiran yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ini disebut sebagai individualisasi. Semakin kompleks sistem saraf pada suatu spesies, maka akan semakin mempunyai ciri individualisasi yang jelas. Itu sebabnya pada manusia, penyebutan atas diri tiap-tiap orang itu disebut sebagai individu. Sains berhenti sampai di sini. Tak jarang ilmuwan yang menyimpulkan bahwa individualisasi adalah ciri dari semakin tingginya kecerdasan yang bekerja pada diri seseorang. Dan hal itu mempunyai banyak keunggulan dibandingkan spesies-spesies seperti amoeba, bakteri, dan virus yang hampir 100% kecerdasannya dikendalikan secara kolektif seperti pada teknologi mikrobot atau nanobot. Hal yang justru menarik untuk direnungkan adalah, pernahkah terpikir bahwa individualisasi itu sebenarnya bukanlah fitur yang utama dari kecerdasan, namun ia adalah sebuah ciri-ciri kecanggihan dari kecerdasan kolektif itu sendiri. Artinya, sebuah kecerdasan kolektif yang super canggih justru menciptakan spesies yang mempunyai individualisasi yang tinggi dalam bentuk kehendak bebas atau free will. Namun ia sebenarnya mempunyai kuasa penuh dalam pengendalian individualisasi itu. Ini berarti kecerdasan super canggih itu justru hendak menunjukkan eksistensi kesupercanggihannya itu yang bukan hanya sebatas mampu mengendalikan tiap-tiap diri spesies yang dinaunginya itu dalam keadaan yang super taat, namun ia mampu melakukan pengendalian yang sangat indah terhadap tiap-tiap diri spesies yang telah diberi individualisasi dengan derajat kebebasan yang tinggi itu. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh kecerdasan super ini. Maka ketika seorang individu mau dan mampu untuk mengakses keberadaan kesadaran super yang bersifat kolektif ini, maka ia pun menjadi menyadari adanya pengaturan tunggal yang mengatur dan menggerakkan dirinya di balik kecerdasan individualnya. Seseorang pada tingkat ini memiliki kecerdasan yang bersifat kolektif maupun yang bersifat individu, dan ia menjadi sadar akan peran kolektifnya serta tetap menyadari pula kebebasan individunya. Inilah yang disebut oleh Carl Jung sebagai individuasi, yang maknanya berlawanan dengan individualisasi. Individuasi atau integrasi kepribadian bagi Carl Jung memiliki arti yang lebih luas dari pencerahan spiritual. Ini melibatkan harmonisasi dan pembuatan unit yang tak terpisahkan dalam semua elemen alam yang tak terhitung jumlahnya, termasuk
bagian emosional, sosial, kreativitas, dan intelektual, serta spiritual. Pencerahan dapat bermanfaat dalam mempromosikan integrasi kepribadian. Begitu sisi spiritual seseorang telah tercerahkan, ia dapat bekerja untuk memurnikan watak, minat, dan aktivitas lain sehingga semuanya selaras. Seseorang pada tingkatan ini justru mendapati kemampuan yang efektif dalam memaksimalkan peran hidupnya yang dinilai dalam pandangan ilahi atau God view. Dalam bahasa agama, seseorang yang seperti ini disebut sebagai orang yang bertakwa. Pengetahuan atas pola realita inilah yang menjadikan adanya metode-metode latihan untuk memurnikan jiwa dengan cara membatasi tingkat kebebasan individual dari seseorang yang biasa disebut sebagai puasa. Tujuan dari latihan pembatasan ini adalah agar terjadi penurunan gerak individual pada diri seseorang yang dengan demikian menjadikan pada dirinya tumbuh kecerdasan kolektifnya yang semakin disadari agar ia masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Perihal penyebutan kecerdasan kolektif ini pun sebenarnya hanyalah sebutan dalam pandangan sains saja, yang menyadari bahwa tingkat kecerdasan individual yang mampu menyadari keberadaan kecerdasan yang mengatur alam semesta secara kolektif ini hanya bisa terjadi pada spesies manusia, tidak pada spesies-spesies di bawahnya. Itu sebabnya disebut sebagai kecerdasan kolektif. Namun dalam kacamata subjek yang telah mengalami pencerahan, yaitu yang telah menyadari kecerdasan kolektif ini secara utuh, sebenarnya keberadaannya adalah keberadaan kecerdasan tunggal yang universal, yaitu tingkat kolektivitas yang tidak lagi ada duanya, yang melingkupi seluruh bentuk kecerdasan kolektif lainnya. Ini menjadi perjalanan kesadaran yang lebih lanjut lagi bagi orang-orang yang telah tercerahkan untuk mengenali tingkat kolektivitas yang lebih menyeluruh. Inilah pengetahuan realita terbesar yang merupakan puncak dari kemenjadian spesies manusia. Seseorang yang telah lulus mampu mencapai kesadaran ini secara nyata dalam dirinya, ia tidak akan mengulangi kemenjadiannya sebagai manusia lagi pada saat jasmaninya telah meninggalkannya. Ia akan hidup sebagai individu kolektif itu sendiri, yaitu kesatuan antara kecerdasan individual yang bersifat kolektif, yang mampu mengendalikan individu-individu yang berbentuk spesies manusia. Kemenjadian ini bergantung pada tingkat kolektivitas yang disadarinya. Pada kolektivitas yang utuh, maka kemenjadiannya adalah menjadi kecerdasan tunggal yang universal itu sendiri.